Selamat pagi anak-anak. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Semoga selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widi Wase. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau absen ya. 5D Julia Rasmiati, Ade. Here. Ade Kusuma Wijaya. Ikomang Werdiasa. Hadir, Bu. Gede Sudarsana Yoga. Hadir, Bu. Made Sumariati. Hadir, Bu. Made Kami nganti nadan lah. Made Sebagia. Hadir. Niputu Eka Wijayanti. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nah, baiklah. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang Asta Aiswarya. Sebelum lanjut di Asta Aiswarya, ingin bertanya tentang Pancasrada. Apa artinya Pancasrada, anak-anak? Sada artinya? Panca artinya? 5. Serada artinya? Keyakinan. Ya, Pancasrada 5 keyakinan. Nah, sekarang Ibu akan berikan materi tentang Asta Aiswarya. Namun sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu memohon salah satu dari kalian untuk memimpin doa. IGD Sudarsana Yoga, silakan pimpin doa belajar. Yang lain, Jaringannya jelasan nih. disebut ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bersikap hadir sama. Belajar. Dharma Kasano Tapo Sodam Testam Tasmam Jatam Brahmano Ramo Yestam Dewasa Sarwo Amartenam Sakam. Om Santi 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 Om. Kenapa gede ada suaranya berdoa? Karena COVID sudah lupa doa belajar. Hah? Baik, sebelum lanjut, Ibu meminta kesediaan dari Nimade Julia Rasmiati untuk memimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan, Made. Julia, pimpin doa lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan, Julia. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah Tanah sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Mana suaranya? ya kebang airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku dan tanah airku, marilah kita seru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Made Julia Rasmiati. Yang lain tidak ikut menyanyi. Mungkin yang diingat hanya lagu apa, Nana? Doanya sudah, menyanyi sudah. Baik, hari ini kita masuk di materi tentang Asta Aishwarya. Bisa dilihat PowerPoint-nya, Ibu? Bisa dilihat PowerPoint-nya, Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Jadi, kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Asta Aishwarya. Jadi, kompetisi isinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kemudian KI2-nya menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab, peduli, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam dan jangkauan, pergaulan dan keberadaannya. Kemudian KI3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena. Coba yang lain minta tolong di mute ya, yang lain. Hanya Ibu ya, supaya tidak berbenturan suaranya. Kemudian teknologi, seni budaya terkait fenomena dan tampak mata. Kemudian K4 mencoba mengelola dan menyajikan dan dalam ranah konkret menggunakan merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak menulis, menghitung dan menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari dan dengan sumber-sumber lain yang sama dengan sudut pandang teori. Baru kompetisi dasarnya, pengertian Asta Aishwarya sebagai kemahakuasaan Sang Yang Widi. Kemudian yang kedua, menyebutkan bagian-bagian Asta Aishwarya. Baru tujuan pembelajarannya, menjelaskan pengertian Asta Aishwarya sebagai kemahakuasaan Sang Yang Widi. Baru yang kedua, menyebutkan bagian-bagian Asta Aishwarya. Kemudian ketiga, menjelaskan bagian-bagian Asta Aishwarya sebagai kemahakuasaan Sang Yang Widi. Jadi model pembelajaran Ibu gunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian pendekatannya pendekatan saintifik. Kemudian metode pembelajaran, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan penulisan. Jadi media yang Ibu gunakan, laptop, handphone, ATK yang di sini pulpen ya.
buku tulis. Kemudian referensinya video, video YouTube, gambar mengenai kemakuasaan Sang Widi, kemudian PowerPoint, kemudian internet, lembar kegiatan siswa, modul pembelajaran, buku pendidikan agama Hindu, kemudian lembar kerja siswa, Zoom ya saat ini, WhatsApp, kemudian buku siswa dan lainnya. Suara musuh bahasa sangat yang dekat. Kemudian pengertian Asta Aiswarya. Asta Aiswarya berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari kata Asta yang berarti 8 dan kata Aiswarya yang berarti kemahakuasaan. Jadi Asta Aiswarya berarti 8 sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Baik, sebelum lanjut di bagian-bagiannya, Ibu akan menampilkan gambar ya. Ibu minta Sudarsana. Jadi sebentar setelah ini Ibu akan menampilkan gambar. Ini adalah Padma Astadala teratai berdaun 8, arah mata angin atau penunjuk penguasa arah mata angin. Kemudian ada di sini bagian-bagian Asta Aiswarya. Coba perhatikan gambar ini, Ibu minta salah satu. Gede sudah sana. Gede sudah sana. Ya, Bu. Ini gambar apa? Ini gambar apa, Gede? Gede sudah sana. Batu di aliri air. Air ya. Baik. Baik, ini bagian pertama tentang anima. Jadi ada bebatuan dan ada air. Seperti disebutkan oleh teman tadi, anak-anak tadi, teman kalian Gede Sudarsana Yoga menyebutkan bahwa ini adalah air dan batu. Jadi yang pertama anima. Anima ialah sifat ide Sang Dewasa yang maha kecil atau yang maha paling terkecil, yang mana mampu menyusup ke segala tempat tanpa terkecuali. Seperti contoh, air di antara tumpukan bebatuan. Beliau dapat melewati atau menyusupi celah sekecil apapun. Itulah pengertian salah satu bagian dari Asta Aiswarya, itu anima. Baik, Ibu akan menampilkan gambar lagi. Ibu minta Werdi. Werdi, bisa dengar suaranya Ibu, Werdi? Werdi, coba. Bisa. Nah, ini gambar apa, Werdi? Pohon yang tertiup angin. Pohon yang tertiup angin seperti kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Yang bagian kedua, lagima. Lagima berasal dari kata lagu, yang artinya ringan. Jadi ide Sang Widiwasa yang maha sangat ringan, lebih ringan dari eter atau gas atau lainnya. Contohnya sangat ringan yang dapat melayang atau mengapung pada segala, layaknya juga gas yang dapat meresapi ke pori-pori. Seperti angin. Jadi kita tidak sebagai ciptaan ide Sang Dewasa tidak dapat, salah satunya tidak dapat melihat angin, tetapi bisa merasakan tiupan angin atau merasakan angin berada dalam lingkungan tempat kita berada. Jadi kemahakuasaan Sang Widi sangat luar biasa, mulai dari yang teringan, terbesar, terkecil, dan lain sebagainya. Inilah bagian Asta Aiswarya yang kedua, itu Laghima. Baik, Ibu akan menampilkan gambar lagi. Itu gambar ketiga, Ibu minta Julia
Rasmiati. Ini gambar apa, Julia? Mana ini Julia? Tidak kelihatan. Julia bisa dengar suaranya Ibu? Bisa, Bu. Nah, ini gambar apa, Julia? Planet. Planet ya. Jadi, ini adalah planet atau bagian ketiga dari Astaiswarya, yaitu Mahima. Mahima berasal dari kata Maha. Ialah sifat ide Sang Hyang Widi Wasa yang maha besar, tidak ada ruang yang kosong atau meresapi seluruh alam semesta ini. Beliau meresapi segala hal yang ada di alam semesta tanpa terkecuali. Contohnya Ibu ambil adalah planet atau matahari. Matahari hanya satu di dunia, bisa meresapi ke seluruh dunia yang ada di dunia ini. Tanpa terkecuali, tanpa ada tempat yang tanpa kehendaki oleh ide Sang Hyang Widi Wasa, seperti Ibu ambil contoh matahari, planet, dan lain sebagainya. Kemahakuasaan Sang Hyang Widi sangat luar biasa. Baiklah, kita masuk yang berikutnya, yaitu bagian ke-4. Ini gambar apa, Sumaryati? Sumaryati bisa dengar suaranya Ibu? Coba di-mute dulu suaranya. Ini gambar apa ini, nomor 4 ini? Atau yang lain bisa bantu? Werdi, Sudarsana, bisa bantu temannya? Ini gambar apa? Air dengan? Air dan gula. Gula. Ya, air dan gula. Terima kasih Sudarsana, Gede sudah membantu temannya. Jadi yang keempat ini adalah prapti. Di sini ada gambar air dan gula. Jadi prapti berasal dari kata prapta, ialah ide Sang Hyang Widi Wasa segala tempat tercapai. Contohnya, beliau berada di seluruh tempat di alam semesta ini walau tidak terlihat sama sekali. Hal ini ada di mana-mana dengan kita membuat air gula. Gula tersebut tidak terlihat tetapi di sana ada gula dan dapat dirasakan. Itu contoh dalam kehidupan Buana Alit ya. Kalau di Buana Agung bisa Ibu ambilkan contoh, yaitu prapti angin, kemudian matahari, itu bagian dari anima, lagima. Kemudian kalau prapti segala sesuatu yang kita tidak bisa lihat tetapi kita dapat rasakan. Kalau di Buana Alit itu ada gulanya, kalau di Buana Agung itu ada airnya. Jadi tanpa kita sadari, apabila dalam kehidupan sehari-hari kita membuat air gula atau air garam, karena kalau garam dengan gula itu ciptaan manusia. Kalau air atau sumber air itu ciptaan ide Sang Hyang Widi Wasa, manusia tidak bisa menciptakan itu. Itulah kekuasaan ide Sang Hyang Widi Wasa. Apabila umatnya atau manusia membuat air gula, airnya dari Buana Agung, gula Buana Alit yang menciptakan dalam tanpa kita sadari sebagai umat ciptaan ide Sang Hyang Widi Wasa, kita dapat merasakan air gula itu manis dan merasakan garam itu, tetapi dengan kasat mata kita tidak bisa melihat ada gula di dalam air, tetapi bisa dirasakan. Itulah kekuasaan ide Sang Hyang Widi Wasa. Baik, anak-anak, kita masuk di bagian yang kelima ya. Di sini ada gambar. Jadi perhatikan. Ini gambar apa anak-anak? Ada yang bisa bantu Ibu? Coba unjuk tangan. Ini gambar apa anak-anak? Yang ke Longsor. Longsor, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Ini tanah longsor ya. Jadi kita masuk yang kelima, itu prakamya. Prakamya berasal dari kata prakama, ialah segala kehendak terlaksana atau terjadi seperti contoh bencana alam yang tidak tahu kapan akan terjadi. Jadi Ibu juga meminta sama kalian bagaimana kita Buana Agung dan Buana Alit bisa melestarikan dengan cara menanam pohon, kemudian jangan menebang pohon sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan sebagai makhluk ciptaan
Widiwasa harus mencintai lingkungan atau tempat tinggalnya atau alam semesta. Beserta isinya kita menjaga, gunakanlah ciptaan ide Widiwasa dengan hal-hal yang baik, jangan menggunakan untuk memperkaya atau menggunakan untuk kepentingan sendiri ya, itu tidak dibenarkan. Kemudian kita masuk yang ke-6, itu bagian berikut. Kita masuk yang ke-6 ya anak-anak. Ini masih pagi anak-anak, jangan dulu ketiduran ya. Masih sehat-sehat ini. Tadi ibu tanya gimana kabarnya, ada sehat semua. Karena ini berkaitan juga dengan keadaan alam semesta sekarang. Kita masuk yang bagian ke-6, ini adalah isi tua. Isi tua berasal dari kata Isa yang berarti raja. Beliau merupakan pemilik alam semesta yang mana akan diutamakan dan selalu dihormati. Ibu ambilkan contoh, ini adalah alam semesta beserta segala isinya. Di sini ada planet, bumi. Nah, itu adalah ciptaan ide Widiwasa. Itu bagian ke-6. Kemudian kita lanjut yang bagian berikut. Anak-anak, sebelum lanjut ke bagian berikut, Ibu ingin bertanya kepada kalian dari materi yang Ibu sampaikan 1 sampai 6 bagian dari Astaiswara, dari mulai Anima, Lagima, Mahima. Nah, di sini ada ciptaan ide Widiwasa. Coba perhatikan, ada yang bisa bantu Ibu? Coba perhatikan gambar ini, gambar apa kira-kira? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini ada, terima kasih Gede Widya Dharma sudah hadir membantu Ibu di sini. Ini adalah gambar tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi bagian ke-7 wasitwa. Wasitwa yang berasal dari kata wasa ialah ide Widiwasa menguasai alam semesta yang mana menentukan kelahiran, kehidupan dari seluruh makhluk ciptaan ide Widiwasa. Contohnya tumbuhan berkembang biak, manusia diciptakan ide Widiwasa, kemudian ada binatang, manusia adalah ciptaan ide Widiwasa yang paling sempurna. Kemudian bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, mengasihi sesama ciptaan ide Widiwasa. Kita sebagai ciptaan ide Widiwasa harus saling asah ya. Baik tumbuhan, kalau kita tanam ya kita siram, berikan pupuk supaya menghasilkan sesuatu yang baik. Kemudian contohnya beliau yang tunggal bersembunyi pada seluruh makhluk yang ada dan meresapi segala inti kehidupan dan menjadi pengadil saat makhluk tersebut melakukan sesuatu hal. Baik anak-anak, masuk yang bagian ke-8, yaitu ini bagian Astaiswara yang ke-8, yaitu ada Yatra Kama Wasayitwa. Ini gambar apa? Bisa perhatikan anak-anak? Anak-anak bisa lihat? Meteor jatuh, Bu. Apa? Meteor jatuh. Meteor ya. Jadi bagian yang terakhir atau bagian ke-8, Yatra Kama Wasayitwa ialah sifat ide Widiwasa yang berkehendak, takdir yang tidak dapat ditentang, yaitu tidak ada yang bisa menghentikan keadaan. Jika beliau murka, maka akan timbul bencana alam seperti tsunami, topan, gempa, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak yang saat ini alam lagi kena musibah, dikatakan bencana iya, karena ini saat ini adanya virus atau COVID-19 di mana umat manusia dengan alam bisa saling menyesuaikan. Dalam hal ini pembelajaran dilakukan dengan cara daring atau Zoom, menggunakan Zoom atau WhatsApp. Jadi anak-anak diminta lebih kreatif lagi mencari sumber-sumber belajar, baik di YouTube, membuka pembelajaran lewat pembelajaran di YouTube. Jadi kalau diminta, karena kita tidak bisa bertatap muka, ada sesuatu yang
misalnya tidak dimengerti atau belum paham, bisa dicari sumber-sumber belajarnya itu di YouTube banyak, dan juga buku-buku panduan yang diberikan oleh sekolah atau guru bidang studi. Baik, Ibu dapat simpulkan di sini. Yang pertama, yaitu Astaeswara menggambarkan 8 sifat keagungan Tuhan, disimbolkan sebagai singgasana bunga teratai atau padmasana yang berdaun 8 helai yang dengan astadalanya dengan singgasana teratai dengan lambang kemakuasaan atau bunga teratai sejumlah 8, yaitu lambang dari sifat yang agung atau kemakuasaan Astaeswara yang menguasai dan mengatur alam semesta dan semua makhluk. Jadi kekuasaan ini sebagai keseimbangan alam semesta beserta seluruh makhluk. Jadi dalam hal ini saat ini kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan diberikan ujian ya, tapi kita patut syukuri. Pertama ucapan syukur, kedua keikhlasan, kemudian kalau bersyukur itu dalam hal saat ini bersyukur sudah diberikan kesehatan. Jangan meminta yang istilahnya, oh ya Tuhan berikan hamba kekuatan supaya bisa mencari kekayaan atau mengumpulkan harta benda. Itu yang saat ini itu jangan kita sebagai umat ciptaan Dewa yang dewasa bersyukur dengan cara diberikan kesehatan. Itu pertama syukur kita. Janganlah minta hal-hal yang itu bukan doa namanya. Kalau kita berdoa meminta sesuatu yang tanpa kita sadari Tuhan akan berikan, yaitu keikhlasan kita, kemudian berasa syukur karena saat ini sudah diberikan kesehatan, kemudian sudah bisa belajar walaupun dalam keadaan COVID. Jadi jangan lupa selalu menggunakan protokol kesehatan, masker. Kalau sistem Zoom kan kita dirumahkan masing-masing. Kemudian kalau ada tatap muka atau luring, itu menggunakanlah protokol kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, kemudian menggunakan masker, atur jarak kalian, jangan berkerumunan, minimal ya 4-5 orang. Kalau membuat tugas tambahan dari guru bidang studi, itu yang dapat beberapa Ibu sampaikan. Kemudian jadi ada tugas di sini ya, minggu depan Ibu akan periksa dengan pertemuan berikutnya. Di sini kalau diperhatikan dari nomor 1 ya, kalau diperhatikan dari sekian banyak pura yang terdapat di Indonesia, khususnya di Desa Werdiagung, walaupun dalam waktu yang bersamaan, tempatnya berjauhan, beliau mampu hadir dan dihadapkan pemujaannya untuk memberikan anugerahnya. Dalam ajaran Astaeswara, hal ini merupakan contoh dari, kalian akan terus lihat, kalau anima itu bagaimana, lagima, bagaimana pengertiannya. Kemudian yang kedua, jadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam atau BNPB menyatakan telah terjadi bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Bolang Mongondo Selatan atau di kabupaten tetangga. Jadi pada tanggal 2 bulan Agustus 2020 dampak dari bencana alam ini, seorang warga dilaporkan meninggal dunia dan sebanyak 22.655 jiwa, dan menyebabkan beberapa rumah warga mengalami kerusakan beserta fasilitas umum lainnya. Dari pemahaman di atas, dalam ajaran Astaeswara merupakan contoh dari apa itu, dari lagima, mahima, kan Ibu sudah paparkan. Jadi buatlah dalam buku tugas kalian. Bisa anak-anak? Bisa. Nah, terima kasih ya. Baik. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal mengenai saat ini alam semesta, mengenai musibah ke COVID-19 atau corona, lebih trennya ya. Jadi marilah kita bersama-sama memutus mata rantai pencegahan mulai dari diri sendiri. Bukan disuruh oleh guru, orang tua, atau teman, atau kerabat. Jadi diri sendiri itu menciptakannya untuk supaya menetralisir antara Buana Agung dan Buana Alit. Karena Buana Alitnya adalah manusia sendiri, sedangkan Buana Agung adalah alam semesta. Bencana ini kan alam semesta. COVID-19 ini kan alam semesta. Jadi bagaimana caranya kita
sebagai umat manusia atau makhluk ciptaan yang paling sempurna, menetralisir diri sendiri atau mengendalikan keinginan-keinginan lainnya, misalnya bepergian atau ingin ke tempat-tempat wisata. Coba mulai dari diri kita. Pertama, bagaimana cara memutuskan mata rantai? Dengan cara tidak boleh berkerumunan, berarti kita tidak dibolehkan pergi ke tempat-tempat keramaian atau tempat-tempat wisata. Kemudian biasanya kalau dari mana-mana tidak cuci tangan. Jadi diajarkan untuk introspeksi diri kita, berarti dengan diciptakan air seperti di alam semesta, ide widiwasa, gunakanlah ke hal-hal positif. Kemudian untuk membersihkan, selain membersihkan tubuh, juga membersihkan percikan ide widiwasa tirta. Jadi dengan sembahyang, kalau umat Hindu, ajaran umat Hindu mengajarkan bahwa umat Hindu harus bersembahyang 3 kali sehari, wajib itu ya. Di pagi hari, di siang hari, dan di sore hari, atau jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Itu wajib karena itu ada di kitab suci Weda. Bagaimana cara kita bersyukur? Apakah harus kita memberikan harta benda? Tidak. Apakah harus kita berdana punya berbondong-bondong? Tidak. Apakah harus kita dengan hal-hal apa yang paling kita patut bersyukur? Dengan trisanya, berarti kita mengagungkan nama ide sang dewasa, dengan mencintai lingkungan. Dengan mencintai lingkungan, maka lingkungan kita itu tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya bencana. Kalau kita memotong atau menebang pohon sembarangan, otomatis dengan sendirinya alam tidak akan bersahabat dengan buana alit. Jadi terjadi bencana, tanah longsor sana sini. Yang rugi siapa? Umat manusia. Jadi bagaimana kita rasa syukur kita kepada alam? Dengan cara melestarikan budaya-budaya kita sebagai umat. Misalnya membersihkan lingkungan, jangan membuang sembarangan, kemudian mencintai alam. Bukan berarti kita harus berbondong-bondong pergi berdana punya, menyerahkan harta benda, tidak. Itu tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita, tetapi patutlah kita bersyukur dengan cara itu tadi Ibu sampaikan, trisanya, mencintai lingkungan ya. Jadi dengan COVID-19 ini, dengan dirumahkannya kalian, bagaimana belajar kalian? Menyenangkan atau tidak? Ya, mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka ya. Lebih asik memang bertatap muka, tetapi inilah cara ide sang dewasa membuat umatnya supaya bisa mengintrospeksi diri. Yang pertama, hawa nafsu, keinginan untuk kesana kemarinya itu dari anak-anak Tuhan sudah kabulkan saat ini. Dengan COVID-19 kita dirumahkan. Jadi tidak ada anak-anak yang kesana kemari bawa kendaraan. Jadi kita ambil hikmahnya, kita ambil poin positifnya. Bagaimana cara kita sebagai makhluk ide sang dewasa bisa bersyukur. Syukur pertama kesehatan ya. Kemudian keikhlasan menerima semua ini. Kemudian tolong buat tugas dengan baik, buat di buku tugas. Nanti Ibu akan periksa di buku tugas kalian sebelum lanjut ke materi yang akan Ibu sampaikan. Jadi untuk materi minggu depan tentang parwa-parwa. Masih ingat kitab parwa-parwa? Itu kitab Mahabharata ya anak-anak. Kitab Mahabharata, di situ ada 18 parwa. Kan Ibu pernah bagikan, si A dapat ini, si B dapat ini. Nah, nanti Ibu minta pelajari itu. Kemudian itu dalam kehidupan sehari-hari diterapkan, pahami, hayati kemahakuasaan ide Sang Hyang Widiwasa. Baik anak-anak, Ibu akhiri pertemuan hari ini
dengan Puja Pramasanti. Dibuka ya mute-nya, jangan di-mute lagi kalau sudah mau tutup. Jadi Ibu akhiri dengan terima kasih anak-anak pertemuan berikut tentang kita Mahabharata. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan Puja Pramasanti dan mengucap syukur atas kesehatan yang Ide Sang Widiwasa berikan kepada kita semua. Semoga COVID ini segera berlalu dan kita bisa tatap muka kembali dan bisa bertemu dengan kalian dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Baiklah, terima kasih anak-anak. Pertemuan hari ini di pagi ini Ibu akhiri dengan mengucap syukur dengan ucapan Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu. Ya, Bu.